Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muskiati Fiza akan membahas pengujian sifat fisik kimiawi protein. Selamat menyaksikan. Pada praktikum pengujian sifat fisik kimiawi protein ini bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino bebas dan adanya denaturasi pada protein. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa percobaan, yaitu dengan membuat penambahan asam dan pemanasan pada sampel protein. Adapun alat yang digunakan yaitu selanjutnya bahan yang digunakan yaitu cara kerjanya itu pertama melakukan uji pemanasan, pisahkan kuning dan putih telur, lalu ukur putih telur sebanyak 5 ml dan panaskan pada hot plate selama 3-5 menit. Setelah itu angkat dan amati perubahannya. Kemudian bersihkan sisi insang dan kepala ikan. Pisahkan daging, kulit, dan tulang pada ikan. Haluskan daging, kulit, dan tulang ikan dengan cobek. Setelah itu panaskan daging, kulit, dan tulang ikan tadi selama 3-5 menit. Kemudian angkat dan amati perubahannya. Yang kedua yaitu melakukan uji asam. Tuangkan telur sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur. Tuangkan ke beker gelas dan ukur pH awal telur. pH awal putih telur adalah 8. Lalu ukur asam asetat sebanyak 2 ml ke gelas ukur. Kemudian putih telur dicampur asam asetat dan diputar searah jarum jam. Ukur pH putih telur yang sudah dicampur dengan asam asetat dan hasil pH yang didapat adalah 3. Setelah itu ukur pH awal daging, kulit, dan tulang ikan dan hasilnya adalah 4. Kemudian daging ikan dicampur dengan asam asetat dan diputar searah jarum jam juga. Ukur pH daging setelah dicampur dengan asam asetat dan hasilnya yang didapat adalah 3. Setelah itu kulit ikan dicampur dengan asam asetat dan diputar searah jarum jam. Ukur pH kulit yang telah diberi asam asetat dan hasilnya yang didapat itu adalah 3. Kemudian tulang ikan dicampur dengan asam asetat dan diputar searah jarum jam. Lalu ukurlah pH tulang ikan dan pH yang didapat yaitu 2. Penurunan pH putih telur setelah diberi asam asetat terjadi karena reaksi kimia antara protein dalam putih telur atau albumin dengan asam asetat. Asam asetat bersifat asam dan dapat bereaksi gugus tengah pada rantai peptida protein, mengakibatkan terlepasnya proton H+ dan membentuk ion asetat. Dalam reaksi ini, ion asetat menggantikan ion hidrogen dalam molekul protein, sehingga proton terlepas dan menyebabkan penurunan pH. Penurunan pH daging ikan ketika dicampur dengan asam asetat disebabkan oleh reaksi asam asetat atau asam lemah dengan senyawa alkalin dalam daging ikan. Asam asetat dapat bereaksi dengan basa yang ada dalam daging, menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih asam dan mengakibatkan penurunan pH. Pada penurunan pH kulit ikan ketika dicampur dengan asam asetat dapat terjadi karena asam asetat bereaksi dengan senyawa basa atau alkalin dalam kulit ikan. Asam asetat sebagai asam lemah dapat mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan asam basa kulit ikan. Reaksi ini menghasilkan senyawa-senyawa asam baru sehingga pH kulit ikan menjadi lebih rendah. Nah, yang terakhir penurunan pH tulang ikan setelah diberi asam asetat dapat terjadi karena reaksi asam asetat dengan komponen mineral dalam tulang seperti kalsium karbonat. Asam asetat bersifat asam lemah dan dapat bereaksi dengan mineral-mineral ini, menghasilkan senyawa yang larut dalam udara dan melepaskan ion-ion hidrogen, sehingga menurunkan pH larutan tempat tulang ikan berada.